Berjumpa kembali dengan Ibu Francisca di sini dalam mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan melihat tentang platyhelminthes. Sebagai tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan ciri-ciri platyhelminthes. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri Turbellaria. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri Trematoda. Dan yang keempat, menjelaskan daur hidup cacing hati atau Fasciola hepatica. Apa itu platyhelminthes? Platyhelminthes adalah cacing pipih yang memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya yang pertama, tubuhnya memiliki 3 lapisan atau triploblastik tetapi belum memiliki rongga atau acelomata sehingga dikenal dengan triploblastik acelomata. Yang kedua, bentuk tubuhnya pipih seperti daun atau seperti pita. Kita banyak temukan cacing platyhelminthes di laut, di air tawar, ataupun di tempat-tempat yang basah atau lembab. Tubuhnya lunak dan bagian kulit epidermisnya memiliki silia. Dapat hidup bebas ataupun parasit. Memiliki alat pengisap dan sebagian ada alat kait yang berguna untuk menempel. Platyhelminthes dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Turbellaria atau cacing berambut getar, Trematoda atau cacing hisap, dan Cestoda atau cacing pita. Cacing yang pertama adalah Turbellaria atau cacing berambut getar. Anggota cacing berambut getar ini hidup bebas di air tawar ataupun di air laut. Memiliki panjang tubuh lebih kurang 50 mm. Berkembang biak secara vegetatif dengan fragmentasi dan secara generatif melalui pembuahan sel telur oleh spermatozoid. Contoh yang terkenal dari Turbellaria adalah cacing planaria. Berikut ini adalah struktur tubuh cacing planaria. Kita perhatikan, inilah struktur tubuhnya, dimulai dengan bagian kepala atau anterior yang memiliki bentuk segitiga, dilengkapi dengan bintik mata, lalu ada pusat saraf atau ganglion, kemudian mulut terletak di bagian tengah dan bagian ventral tubuh. Ventral ini adalah bagian perut. Selanjutnya bagian belakang disebut posterior. Nah, pada bagian mulut terdapat faring. Ini bagian faring. Kalau kita sama dengan bagian tekak ya. Kemudian memiliki rongga yang disebut dengan rongga gastrovaskuler. Nah, jadi cacing ini dapat kita temukan biasanya di sungai atau di air tawar dan di bawah batu atau di bawah daun. Ciri khasnya memiliki kepala berbentuk segitiga dan berbentuk pipih. Cacing planaria ini bermanfaat dalam hal lingkungan, yaitu sebagai indikator pencemaran air. Jadi kalau kita lihat, kita amati misalnya sungai atau air kolam misalnya, yang di dalamnya banyak terdapat cacing planaria, kita boleh katakan atau simpulkan sementara sungai tersebut bersih. Kenapa? Karena cacing planaria hidup di tempat yang bersih atau hidup di air yang bersih.
cacing ini tidak dapat hidup di tempat air yang kotor. Jadi jika kita tidak temukan planaria di sungai ataupun di kolam, kita juga boleh katakan berarti air atau sungai tersebut kurang bersih atau tercemar. Hal lain yang perlu diketahui dari planaria adalah planaria memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi. Arti regenerasi ini adalah kemampuan mengganti bagian tubuh yang hilang. Nah, diperhatikan gambarnya. Nah, misalnya ini cacing planaria ini terputus bagian kepala dan bagian posterior atau bagian anterior dan bagian posterior. Nah, kita lihat bagian anterior tadi atau bagian anterior yang putus, ini bagian bawah atau bagian perut ke belakang akan terbentuk kembali menjadi seperti ini. Nah, sebaliknya juga ini bagian posterior. Ini bagian posterior, tentu bagian yang hilang adalah bagian perut sampai ke kepala. Ini akan terbentuk kembali seperti ini. Nah, ini bagian yang tengah tadi, ini bagian yang tengah yang terpotong akan membentuk bagian anterior atau kepala dan juga membentuk bagian belakang atau posterior sehingga terbentuk cacing planaria yang utuh kembali. Itulah kemampuan daya regenerasi dari cacing planaria. Selanjutnya trematoda atau cacing isap. Ciri-ciri cacing isap adalah memiliki alat isap atau saker. Hidupnya sebagai parasit pada vertebrata. Tubuh cacing ini ditutupi oleh lapisan kutikula. Mulut terdapat di bagian ujung anterior, arti anterior adalah bagian depan. Memiliki saluran pencernaan yang berbentuk huruf Y terbalik, tetapi belum berkembang dengan sempurna. Makanan cacing ini adalah berupa cairan atau jaringan tubuh hospesnya. Hospes di sini adalah inangnya, karena pada umumnya cacing ini hidupnya parasit. Beberapa contoh dari trematoda adalah cacing hati atau Fasciola hepatica, Clonorchis sinensis, ini trematoda usus, Fasciolopsis busci, ini juga parasit pada usus, Scyphistoma haematobium, ini parasit pada darah, dan Paragonimus westermani, ini parasit pada paru-paru. Dari kelima contoh ini kita ambil contoh satu, yaitu cacing hati atau Fasciola hepatica. Berikut ini adalah daur hidup Fasciola hepatica. Mengapa disebut sebagai cacing hati? Karena cacing ini memang hidup di hati hewan vertebrata, misalnya domba ataupun sapi ataupun kambing, dan juga pada hati manusia. Nah, kita perhatikan daur hidupnya. Daur hidupnya kita mulai dari cacing dewasa yang terdapat di dalam hati manusia ataupun hati domba. Ini akan telurnya atau cacing tersebut akan bertelur. Telurnya akan keluar bersama feses. Selanjutnya, telur tersebut akan menetas di dalam air membentuk mirasidium. Mirasidium ini adalah larva bersilia. Selanjutnya, mirasidium akan masuk ke dalam tubuh siput. Nah, seandainya dalam waktu lebih kurang 8 jam tidak ditemukan siput, maka mirasidium ini akan mati. Nah, di dalam tubuh siput, mirasidium akan mengalami beberapa perubahan di dalam jaringan tubuh siput ini, dimulai dari sporokista, kemudian redia, lalu membentuk serkaria. Bentuk serkaria ini seperti kecebong.
Jadi seperti ini. Selanjutnya, setelah dalam bentuk serkaria akan keluar dari tubuh siput, kemudian serkaria akan berenang menuju tanaman air. Tanaman air ini banyak. Tanaman air ini banyak, bisa kangkung, bisa genjer atau semacamnya. Nah, di dalam tanaman air, serkaria akan membentuk metaserkaria dan yang memiliki sista atau kista, sehingga dapat bertahan lama di dalam tubuh atau di dalam tanaman air atau rumput. Nah, seandainya ada manusia memakan tanaman air tadi, misalnya genjer atau kangkung, kemudian ada domba juga yang memakan rumput yang mengandung metaserkaria, tentu metaserkaria tadi akan masuk ke dalam tubuh manusia yang makan tadi, atau juga akan masuk ke dalam tubuh domba yang makan rumput tadi. Di dalam tubuh manusia akan berkembang menjadi cacing dewasa, demikian juga dengan di dalam tubuh domba akan berkembang menjadi cacing dewasa. Demikian seterusnya, siklus ini akan berlangsung kembali. Itulah daur hidup Fasciola hepatica. Nah, demikian penjelasan untuk materi kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada video selanjutnya tentang Cestoda. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Tetap semangat.